TV, Samudra Ilmu Selaksa Hikmah. Harus dikoneksikan. Ya, kita talaqi terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا Panjangkan 4 harakat ya, 4 harakat. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولا
ما لك من الله من ولي ولا نصير kuat tidak dari wala ini taba'ta sampai akhir ayat? Coba ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali. Ya, ikuti. Ini namanya waqaf ittirari. Tetap kita berusaha agar bisa sampai waqaf pada akhir ayat. Ya. Namun qadarullah ya nafas kita tidak sampai pada bacaan lambat ya atau tahqiq semacam ini. Maka tidak perlu dipaksakan. Nah, ketika berhenti pada kata wali itu berhenti dengan sukun, bukan waliyyi atau waliyin, tidak. Ya. Dan juga tidak dipanjangkan wali, tidak. Dengan anggapan bahwa ya ini bertasydid. Jadi ya-nya double ya. Jadinya panjang. Oh, tidak. Justru seperti yang saya contohkan tadi, yang kami contohkan tadi barusan bagaimana? Wali ditekan. Nah, insyaallah nanti kita sampai pada pembahasan nabr ya. Jadi kita menekan ya, pengucapan hurufnya di sini ya, untuk menunjukkan ada syaddah. Wali ya gitu ya. Jadi tidak dipanjangkan dan juga tidak diharakatkan. Ya. Baik. Sekali lagi berhenti di wali ya, dari wala ini taba'ta. Silakan. Wala ini taba'ta. Ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali. Nah, nak perhatikan. Yang sebelah sini tidak memperhatikan. Maju. Ya, di sini. Ya. Al-Qur'an, ya. Sebagaimana kita mengagungkan Al-Qur'an, ketika mempelajarinya harus ada ihtiram, ya. Penghormatan, ya, pengagungan. Ya, tidak main-main. Tadi kalau berhenti wali gitu ya. Sekali lagi, wala in ittaba'ta. ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير. Wali, jadi menekannya pada kata wali ya di situ. Adapun yi ini tidak perlu ada tekanan. Wali tekan, yiu biasa ya, bukan ditekan dua-duanya. Wali yiu bukan ya. Wali yiu gitu ya.
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Ya. Ru di sini tafkhim atau tarqiq hukumnya? Ada yang mengatakan tafkhim, ada yang mengatakan tarqiq, ya. Namun yang benar sesuai dengan riwayat Hafs an Asim bahwa ra yang berharakat dhammah di sini itu dibaca dengan tafkhim. Namun pada prakteknya, ya, sebagian dari kita membacanya khasirun, run. Ini bukan riwayat Hafs. Ini ada di riwayat lain khasirun, ya. Kalau di dalam riwayat Hafs ra-nya tebal. Khasiru ru ya, tebal. Ya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Kata Israel, hamzahnya silahkan dicatat, dibaca dengan tahqiq, jelas, ya. Tidak dibaca dengan tashil. Ya, ya bani Israel, ya. Jelas.
jelas ya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس عن نفس. Coba. Masing-masing dibaca dengan jelas hurufnya. Naf jelas, sun jelas. Bukan dibaca dengan nafsun, nafs, tidak. Nafsun, ya. Nafsun, an nafsin, ya. Jangan dicampur antara fa dengan sinnya, ya. Karena kedua huruf ini memiliki sifat yang sama, yaitu hams, ya. Karena berdampingan, jangan sampai menjadi satu huruf. Nafs, ya. Nafsun, bukan, ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. بارك الله فيكم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, cukup sampai ayat 123. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat 124 biiznillahi ta'ala. Baik. Tidak bisa? Tidak bisa connect? Baik. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pembahasan tajwid kita sampai pada sifatul huruf. Ya, pembahasan sifat. Sifatul huruf. Nah, sifat ini adalah istilah yang atau kata yang ada di dalam bahasa kita, ya. Ada kata-kata sifat, ya. Cuman bedanya kalau di dalam bahasa Arab as-sifah dengan sad,
Kalau dalam bahasa kita pakai S biasa ya, sifat. Ya. Ada kemiripan makna ya, kalau ditinjau dari bahasanya. As-sifatu fil lughah ya, sifat menurut bahasa maqama bisyai' min ma'anin imma hissiyah wa imma ma'nawiyah atau ma'nawiyah. Secara bahasa sifat itu adalah sifat ya. Dalam bahasa kita apa sifat? Ya. Coba yang ini duduknya bagus nih. Ya. Perhatikan. Ya. Baik, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya. Sifat secara bahasa itu ada dua. Ada sifat yang itu hissiyah ya, dan ada yang ma'nawiyah. Kalau kita menyifati seseorang ya, ini orangnya putih atau hitam warna kulitnya ya, atau tinggi, pendek ya. Semacam ini sifatnya itu namanya apa? Sifat hissiyah. Artinya memang bisa kita raba ya, bisa kita apa? Indra bahwa ini ya, terlihat bahwa ya, bisa kita bedakan mana yang putih, mana yang hitam sifatnya. Mana yang tinggi, mana yang pendek. Gitu ya. Namun ada sifat yang itu tidak nampak. Ya. Tidak bisa kita raba, kita sentuh ya. Apa itu? Sifat ma'nawiyah. Contohnya seperti apa? Adab, orang ini beradab. Orang ini lembut. Ya. Jadi ini yang badannya besar-besar ini belum tentu orangnya keras gitu ya. Ya. Bisa jadi paling lembut di antara kita ya. Dan jangan dikira ini yang kecil-kecil ini orangnya ya, lemah gitu ya. Ya. Nah, karena apa? Sifatnya ma'nawiyah. Ya, tidak nampak. Tidak nampak. Ya. Seperti ya, lembut, cerdas ya. Ini dari sisi bahasa. Makna sifat atau arti dari sifat. Nah, yang dimaksud sifat di sini adalah sifatul huruf. Menurut terminologinya atau istilahnya kaifiyatun ta'ridu lil harfi 'inda husulihi fil makhraj, atau kaifiyah cara di dalam mengucapkan huruf ya, yang dikeluarkan dari makhrajnya, yang dengan sifat tersebut dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan sifatul huruf ya. Cara kaifiyah, cara pengucapan huruf, yang mana dengan cara tersebut ya, kita dapat membedakan mana yang sin, mana yang sad, mana dzal, mana dha ya, mana ain, mana hamzah. Dengan apa membedakannya? Sifatul huruf. Nah, dengan mempelajari sifatul huruf ya, maka kita dapat membedakan antara huruf-huruf yang mushtarak fil makhraj, huruf yang sama makhrajnya ya, atau mungkin berdekatan ya, tetapi ya, itu bukan apa namanya, sifatnya berbeda ya. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, huruf yang mushtarak fil makhraj, artinya ya, sama makhrajnya, seperti sin dengan sad, kan makhrajnya sama. Membedakan antara sin dengan sad pakai apa? Dengan apa? Sifat ya, sin itu tipis, sad itu tebal ya.
Kemudian zal dengan dha, satu makhraj. Bagaimana membedakan antara kedua huruf yang mirip ini? Dalam pengucapannya kan mirip ya. Bahkan dalam keadaan tertentu ya, dalam keadaan sukun atau dalam keadaan kasrah, kadang huruf-huruf yang tebal ini bisa menjadi tipis. Ya, yang dha menjadi dzal. Ya. Azim menjadi azim. Ya. Nah, dengan mempelajari sifat, faedahnya adalah yang pertama, tamyizul hurufil mushtarakah fil makhraj ba'dihha min ba'd. Ya. Membedakan antara huruf yang sama makhrajnya. Ya. Kas-sad was-sin, seperti huruf sad dan sin. Demikian juga apa? Huruf ta dengan ta. Ya. Wat-tini waz-zaitun. Ini ta ini ya. Wat-tini ta ya. Waz-zaitun ini juga ta. Membedakannya bagaimana? Dengan sifatul huruf. Faidah yang kedua, tahsinu lafzil huruf. Memperbaiki, memperbagus ya lafaz huruf, pengucapan huruf. Ya. Dengan sifatul huruf, maka pengucapan huruf itu akan bagus. Jadi sekali lagi, bahwa untuk dapat mengucapkan huruf dengan benar tidak hanya dengan makhraj saja, tetapi dibutuhkan sifatul huruf. Kenapa? Karena ada huruf-huruf yang sama makhrajnya tetapi memiliki sifat yang berbeda. Ya. Maka harus bisa dibedakan. Kemudian pengucapannya juga tidak, ya istilahnya tidak keluar dari cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mungkin kalau kita di Pulau Jawa ya, alhamdulillahi rabbil alamin, nga ya, nga itu mungkin ya, nga. Bagaimana bisa nga ya? Padahal makhrajnya sudah betul ya. Ya, dengan sifat huruf maka pengucapannya ain itu tidak nga lagi, a gitu ya. Atau antara ha dengan ha ya. Alhamdu ha ya, ha. Kemudian ya, di antara kita mungkin ada yang belum bisa mengucapkan ha dengan sempurna ya. Jadi masih seperti kha, alhamdu ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, dengan sifatul huruf maka pengucapan ha itu akan bagus. Ya, tidak seperti kha lagi. Ya, seperti itu. Faedah yang ketiga, ma'rifatu qawiyil huruf min dha'ifiha. Dengan mengetahui sifatul huruf, mempelajari sifatul huruf, maka kita dapat mengetahui pula mana huruf yang kuat dan mana yang lemah. Apa sih pentingnya ya mengetahui huruf yang kuat dan yang lemah? Sangat bermanfaat sekali ketika kita nanti membahas babul idgham. Bab idgham. Ketika kita sampai pada pembahasan idgham, maka ya, pengetahuan kita akan kekuatan huruf dan kelemahannya ya, itu dapat membantu kita di dalam memahami babul idgham. Karena idgham ada yang kamil, ada yang naqis ya. Idghamnya sempurna dan ada yang kurang. Nah, kenapa itu idgham itu tidak sempurna namanya? Karena mungkin huruf pertama lebih kuat daripada huruf kedua. Makanya tidak diidghamkan secara sempurna kamil. Begitu ya. Contohnya ya. Basatta. Basatta. Ahatta.
farrattu, farrattu, farrattum. Ini kan idgham. Ya, namun tidak bisa diidghamkan dengan sempurna atau idgham kamil. Basatta. Tidak bisa. Kenapa? Karena ta ini hurufnya lebih kuat daripada ta. Dari mana kita mengetahui bahwa ta itu lebih kuat daripada ta? Sifatul huruf. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali ketika nanti kita membahas bab idgham. Baik, 3 faedah daripada mengetahui, mempelajari sifatul huruf ini. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ya, di majelis ini, ya, betul-betul bisa mengambil faedah dari pelajaran sifatul huruf. Selanjutnya, ya, ini karena masih muqaddimah ya, kita tidak akan bahas secara terperinci dulu ya, sifat-sifatnya apa saja dan bagaimana gitu ya, caranya. Ya. Jadi ini muqaddimah saja dulu. Sifat oleh para ahli tajwid dibagi menjadi 2. Ini secara umum ya, sifat itu ada 2. Ada sifat asliyah dan ada sifat aradiyah. Enggak bisa? Enggak bisa. Khair insyaallah, khairan. Sifat huruf itu ada 2. Asliyah. Asli tahu ya? Asli. Bahasa kita pakai apa? Sin ya. Karena shadnya susah. Asli jadi asli gitu aja ya. Asli. Ada sifat yang asli dan ada sifat aradiyah. Artinya sifat tambahan. Ya, sifat huruf ada 2, asliyah dan aradiyah. Asliyah bagaimana maksudnya sifat asli? Ya, dzatiyah, lazimah. Ya, artinya sifat ini tidak bisa lepas dari suatu huruf dalam keadaan apapun. Ya. Hiya sifah allati la tanfakku 'anil harfi bihalin minal ahwali. Sebaliknya, sifat yang kedua adalah sifat aradiyah. Ya, ini bahasa kita ya sifat tambahan begitu ya. Artinya sifat ini muncul dalam keadaan tertentu, namun ya bisa hilang ya atau berubah ya dalam keadaan yang lainnya. Apa sih contohnya sifat aradiyah? Seperti idgham, izhar, ya, tafkhim, tarqiq. Ya, ini sifat ini namanya sifat apa? Aradiyah, sifat tambahan. Ya. Nah, pembahasan yang akan kita pelajari ini yaitu sifat yang asli. Ya, as-sifatul asliyah lil hurufil arabiyyah. Yang ada di kitab ya, Qawaid Tajwid itu ya pembahasannya berkaitan dengan sifat asli. Ya. Nah, sifat asli ini terbagi lagi menjadi 2. Ada sifatun mutadadah dan ada sifat ghair mutadadah. Sifatun mutadadah atau sifatun laha dhid, sifat yang memiliki lawan. Dan ada sifat ghair mutadadah atau sifatun la dhidda laha, tidak memiliki lawan. Jadi dia sendiri, tidak ada lawannya, kebalikannya tidak ada. Baik, ada 2 ya. Sifat yang berlawanan dan ada sifat yang tidak berlawanan. Ini sifat asliyah daripada huruf Arabiyah. Yang pertama, sifatun laha dhid atau as-sifatul mutadaddah lil hurufil Arabiyyah. Apa saja sifat tersebut? Yang berlawanan itu ada 5. Atau 4 atau 5 ya boleh. Yang pertama adalah sifat jahr, namanya jahr,
lawannya adalah hams. Ya, jahr lawannya hams. Kemudian yang kedua ada sifat namanya syiddah yang lawannya adalah ar-rakhawah, rakhawah. Ya. Kemudian yang ketiga ada sifat namanya isti'la, lawannya adalah istifal. Dan yang keempat ada sifat yang namanya itbaq. Itbaq lawannya infitah. Dan ada lagi sifat, ya, di dalam sifat mutadadah ini ada sifat idlaq yang lawannya adalah ismat. Namun kedua sifat terakhir ini, ya, idlaq dan ismat ini adalah, ya, dua sifat lughawiyah, ya, atau ditinjauannya pada ilmu saraf, yang mana kedua sifat ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya di dalam pengucapan huruf. Yang ada pengaruhnya itu yang 4 tadi yang kita sebutkan tadi, ya, ditambah bainiyah, ya. Jadi yang pertama apa? Jahr, lawannya hams, ya. Kemudian syiddah, lawannya rakhawah, dan ada sifat antara syiddah dan rakhawah atau yang dikenal dengan sifat bainiyah. Kemudian ada sifat isti'la, lawannya istifal, dan itbaq, lawannya infitah. Nah, sifat-sifat inilah yang sebenarnya berpengaruh di dalam pengucapan huruf. Ya. Jadi adanya sifat idlaq dan ismat di dalam, ya, sifatul huruf ini, ya, dimasukkan, ya, atau ditinjaunya dari apa? Bahasa, ya. Sifat ini, ya, dimasukkan ke dalam sifat huruf, ya, melalui bahasanya. Baik, ini bagian sifat yang pertama dari sifat asliyah lil hurufil arabiyah. Ya, sifat asli dari huruf arabiyah. Huruf arabiyah itu berarti huruf hijaiyah, ya, huruful hija. Selanjutnya yang kedua adalah as-sifatul lati la dhidda laha lil hurufil arabiyah. Ada sifat yang tidak memiliki lawan, ya, sifat tersendiri. Apa saja? Ya. Baik, ya, silahkan dicatat. Yang pertama adalah sifat yang namanya safir, as-safir, safir, ya. Kemudian ada sifat qalqalah. Nah, kalau qalqalah sering mendengar, ya, itu sifat apa? Sifat asliyah, ya, yang tidak memiliki lawan. Kemudian ada lin, sifat namanya apa? Al-lin. Ini tidak ada lawannya, ya. Lin, sifat tersendiri. Kemudian ada sifat inhiraf. Al-inhiraf. Kemudian selanjutnya ada sifat takrir, atau dia mengatakan takrar, ya. Ya, namun yang masyhur takrir, ya. Kemudian ada sifat tafasyi. Kemudian sifat selanjutnya istitalah. Dan yang terakhir ada sifat namanya ghunnah, ya. Walaupun Imam Ibnu Jazari rahimahullah masukkan ghunnah ini di dalam bab pembahasannya apa? Makharijul huruf. Namun sebenarnya ghunnah ini, ya, masuknya ke dalam, ya, sifatul huruf. Wallahu taala alam. Baik. Sifat-sifat yang sudah kita sebutkan ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu persatu, ya. Seperti apa sifat itu dan bagaimana cara mempraktekkannya, ya. Insyaallah didukung dengan, ya, slide, ya, gambar yang bisa bergerak, yang kita, ya, karena semua ini kita belajar tajwid ini rata-rata makharijul huruf, sifatul huruf ini semuanya ada di dalam, tidak terlihat kan, ya. Makanya kita butuh, ya, gambar-gambar ini untuk mempermudah kita di dalam memahaminya, ya, sehingga dalam prakteknya kita tidak salah, ya. Selain itu juga kita ada gambaran, oh ternyata di dalam mulut ini subhanallah, ya, ada, ya, bagian-bagian yang
Ya, itu mukjizat ya. Ya, tidak hanya orang Arab saja yang bisa mengucapkan huruf Arabiyah dengan fasih, tetapi orang ajam sekalipun seperti yang jamaah sekalian itu juga bisa. Ya, ini merupakan nikmat ya dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, yang patut untuk kita syukuri dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepadanya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu Selaksa Hikmah.